Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan lagi tentang tabera. Siapa yang tahu tabera? Om izin kita pakai. Iya, ayo tabera. Tabera. Ayo, kemarin ada yang mengikuti. Oh, enggak mengikuti. Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa. Orang Israel. Oh, yang bersungut-sungut katanya Silo orang Israel. Akibatnya karena tidak bisa masuk. Akibatnya mereka tidak bisa masuk Kanaan. Karena dikeluarkan dari Mesir. Karena setiap hari hanya diberi makan mana. Dan sementara di Mesir makanannya enak-enak. Kau tahu kalau lihat makanannya di Mesir enak-enak? Namanya dia pernah makan. Apa? Kau tahu? Tunggu, ayo. Kenapa? Ada gandumnya, ada apa? Iya, sekarang kan lagi perang ya. Harga gandum naik 10 kali lipat, anak-anak. Dan saat harga gandum naik 10 kali lipat, apa akibatnya? Roti itu bakal naik. Di Rusia itu naik, harga roti sudah naik 3 kali. Misalnya di sini rotinya 10.000, jadi rotinya jadi berapa? 30.000. Mie, biasanya Pak Juli harganya 18.000. Nah, yang di sini sini nak sini sidang ya. Oh iya, oke. Jadi harganya Pak Juli kalau kali 3 18.000 kali 3 berapa? 54. Sekali kita makan itu ya, mie segini itu 54.000. Terbayar enggak? Mie segini yang biasanya kita beli 18.000 jadi 54.000, kebayang enggak? Iya, Pak. Oke. Jadi firman Tuhan hari ini tentang tabera. Kalau kita tahu anak-anak tabera, kita buka di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Dimulai dari Selo. Mestinya ya salah ini ya kalau kamu ya tampil cuma baterainya mendrit juga. Oh ini aja sudah nggak bisa ini di slide-nya digeser-geser. Oke, Bilangan 11 ayat 1 silakan. Lalu berjalan bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan maka bersama itu. 3 Bilangan 11 ayat 3. Enggak dengar. Ya. Jadi nama tempat itu Tabera. Tabera itu ibaratnya kayak orang ngomel. Enak enggak kalau orang ngomel? Orang ngomel itu enak enggak? Tahu ngomel itu ya apa? Tahu. Bersungut-sungut itu ngomel atau mencomel? Apa? Yang mirip bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut itu contohnya seperti apa? Aku tuh gak pakai apalagi? Aduh sekolahnya. Mau nggak kamu tak bayar setiap bulan 2 juta nggak usah sekolah di rumah makan di rumah? Mau nggak? Jadi bodoh. Iya. Tetapi lowong cuma makan tidur nggak sekolah. Nggak enak. Percaya nggak enak. Sekarang percayalah pernah kena COVID nggak? Yang seminggu di kamar terus enak nggak? Oh, enak. Di rumah. Ya kalau itu yang cerita. Aku bukan gak pengaruh. Contohnya orang larang. Buat Michael, contohnya ngomel seperti apa? Oke.
Oke. William, contohnya orang yang suka ngomel itu siapa? Enggak om. Eh? Enggak. Kayak Regen sama Brian. Iya, itu kayak Tom and Jerry. Tokoh di dalam Alkitab yang suka bersungut-sungut. Orang Israel. Oke. Gimana akibatnya apa? Enggak bisa masuk ke tanah. Tidak bisa masuk tanah kanan dan mati. Contoh tokoh di dalam Alkitab yang bersungut-sungut. Lainnya orang Israel. Di rumah sudah pikirannya orang. Oke, gimana orang Israel gimana? Ya, Itu kira-kira ceritanya tentang perut ya. Mereka lapar, ngomel. Aduh ini kok panas tempatnya. Kalau kalian tahu di satu tempat kita tidak ada lebih terang seperti ini, satu tempat yang nggak enak, tempatnya bau, mereka bisa beribadah. Satu kali Om Joni pergi KKN kuliah kerja nyata di satu daerah, Om Joni dengar ada satu gereja kalau bawa dengklek, tahu dengklek, kursi bawa sendiri dari rumah. Dan mereka itu jalan dari rumahnya naik gunung, bawa kursi duduk di sana nyanyi. Persembahannya tahu berapa? 25 rupiah. Enggak. Satu kali kebaktian ini cuma 25 rupiah, bisa beli apa? Betul? Apa? Tapi untungnya jemaatnya dia lagi panen jagung, dikasih jagung 1 karung. Kemudian Charlie, tokoh di dalam Alkitab yang suka ngomel. Brian, lainnya ada, pasti ada. Lain masa enggak ada sih lain nih. Ngomel itu gini, berkeluh kesah terus. Aduh hidupku kok susah ya. Kenapa kok aku nggak dilahirkan anak orang kaya? Kenapa ya kok pelajarannya sulit? Gak ada pelajaran sulit itu. Loh, kalian tidak kepengen melihat pertolongan Tuhan, maka tidak ada persoalan. Tetapi orang yang mengalami persoalan dia akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau dia tidak pernah sakit, dia tidak akan pernah tahu. Contoh, satu anak ini sakit COVID. Kemudian kan kita mendoakan, doakannya biasa-biasa. Tapi kalau kita sendiri pernah kena COVID, kita doakan orang COVID bagaimana? Dibandingkan orang yang nggak pernah COVID, betul? Ya itu oleh anugerah Tuhan. Itu betul-betul karena pertolongan Tuhan. Aku pernah kena, tapi setelah tahun ketiga baru kena. Bersyukurlah sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta seperti Ayub di pageri. Minta supaya ini dilindungi supaya tidak kena. Orang yang kena itu tidak enak. Ada yang ambekannya, tahu kayak ikan, tahu ikan? Kalau di luar, kenapa mama? Kenapa? Makanan piring dipisah, betul tidak enak ya? Yang di kamar. Tidak rumah lain. Mama sendirian kan? Kasihan ya. Terus kemudian kalau memang hal itu terjadi, apa toh yang menyebabkan orang bersungut-sungut? Biasanya karena lapar, karena kesulitan, karena hal-hal sepele sebetulnya. Pada satu kali bangsa itu siapa? Bersungut-sungut di hadapan Tuhan, nasib buruk mereka. Jadi aku kok hidupku nggak enak ya, ngomel gitu. Kalau ada orang ngomel kalian seneng nggak? Senang. Drama. Kamu tuh kok kayak gini terus kayak gitu, seneng? Oh senang kalau. Enggak ke kamu. Oh. Kamu punya katakan Enggak. orang yang ngomel, pembantumu ngomel terus, kamu seneng? Enggak. Kalau ada orang lain senang drama. Lebih tepatnya tiap hari. Ada drama.
dengarnya aja gak enak. Mau masang celana yang sedikit ngomel, mau makan kemudian antri makan terlalu lama ngomel, kemudian jalannya macet ngomel, apapun ngomel. Ya, kalau bisa kalian belajar untuk tidak ngomel, karena ngomel akibatnya apa? Mati. Oke, selain mati, maka Depression. padahal Terus sakit. Termasuk. dosa. Padahal di situ itu berarti di situ itu sebenarnya api kemuliaan itu muncul. Tahu? Waktu bangsa Israel, siapa yang pernah ke Israel? Kalian pernah ke Israel? Enggak, tapi beneran. Tapi kepengen ke Israel? Enggak, mama udah. Oke, sembahyang. Kalau kalian kepengen sembahyang. Israel itu kalau malam itu dingin. Kalau malam itu dingin. Sehingga kalau ada tiang api, maka ada tiang api. Apa? Jadi dinginnya berkurang. Kemudian malam itu jadi tidak gelap. Kalian nanti lihat nanti ya, lihat Bible Kid for Kid yang kelas kecil sama kelas besar. Kelas besar Om Inju, kelas kecil Tante Vera. Ini cerita itu. Oh enggak. Oh lebih panjang. Hari ini lebih panjang ya. Tante Mimi izin sampai 1:30 nanti. Iya. Oh, enggak kan anak kecil kan dengan kemampuan kan. Kamu kasih makan anak kecil buahnya ya enggak? Sehingga api itu menjadi api murka. Padahal itu ada api kemuliaan juga. Lihat ya, bebas tadi fakirnya lihat. Ini yang minggu depan misi ujian siapa? Ada satu. Kamu kurang berapa hari? Seminggu lagi. Berarti minggu lalu belum ujian. Kamu kurang berapa hari? 4 kali. Kamu? Apa? Sebulan. Anakku besok sekali. Hari ini pelayanan terus, pagi, siang, sore pelayanan terus. Jadi kesempatannya sedikit. Nah, sedikit kan ya. Jadi api itu bisa menjadikan kemarahan dari Tuhan. Kenapa? Kalau misalnya kalau ada orang bersungguh-sungguh, apa perasaan? Oh ya, aku nikmati seperti katanya Riden. Iya, tahu. Benar. Di sekolah terus ada orang bersungguh-sungguh, kamu nikmati? Oh iya, tiap hari di sekolah tuh ya Om. Itu sampai di tahu kan harusnya cuma ada batu. Ini orang sangat teman sampai dipindah, jadi dia sendirian. Itu mesti harus pindah sekolah itu rasanya. Kadang-kadang ini ada dia kelas 1 sampai kelas 6 nggak ada kelas ada satu yang lulus tapi masih bisa naik kelas ke kelas 7. ada ikan bilangnya gini. Gimana hasilnya kamu pergi ke dokter, katanya dokter saya ini stres, disuruh refreshing. Pak, kita mau pergi ke Bali atau mau ke Lombok? Enggak, kita mau ke mana? Kita pindah dokter. Betul? Ngerti maksudnya? Ada orang ini sakit, dia pergi ke dokter. Kemudian dokter itu cuma menyarankan, wes, kamu refreshing saja. Nah, si istri ini pulang ditanya sama suaminya, Pak, kamu sakit apa? Gimana tadi konsultasi sama dokter? Katanya dokter, mama ini stres. Berarti mama harus refreshing jalan-jalan. Pak, kita mau ke Jakarta, ke Bali atau mau ke Lombok? Enggak, kita pindah dokter, udah ke Bali ke Lombok. Ngerti? Oh alah. Ngerti toh? Tapi kan ada sama ya Namanya mobil aja. Bukan.
Bukan, maksudnya ya si dokter itu yo entek toh temen toh. Ya sudah, nggak apa-apa masih. Jadi anak-anak kalau orang bersungut-sungut itu akibatnya fatal. Nggak tahu nanti anak ini satu kali tuanya ngomelan atau enggak. Nggak tahu. Sekarang tidak, tapi satu kali tua bisa ngomel. Apa? Ini juga pernah gondok ini karena pas kesaksian kemudian pemimpin pujiannya tidak tahu dia mau marah, belajar sabar. Oke, minggu depan saksi ya. Oke. Ya, Lanjut apa dong? Kak. kamu ini boleh sih aktor. Jadi ditaruh dulu handphonenya. Itu boleh kita. Ditaruh. Nah, itu yang pertama. Berarti bersungut-sungut itu berdosa. Nggak enak kita dengar channel ditaruh. Nah. Kita ini dengar orang bersungut-sungut. Cari kamu begini. Loh, kecuali ini loh ya. Charlie ini dimintai tolong sama mamanya beli mawar di toko sebelah. Mama tidak tahu ya, aku ini harus ujian. Minggu depan ini ujian berapa hari? Berapa hari? Bukan, 2 hari selesai. Oh, 2 hari lagi selesai. Senin Selasa selesai. Merdeka. Kamu kok mesti 1 bulan? Ada orang pulang ke bulan. Mau nggak sekolah nggak usah ujian? Itu namanya anak kreatif. Tetapi kita tuh kalau tidak ujian tidak terlatih. Kita tidak terbiasa. Contoh ya, satu kali ada satu anak-anak seusia kalian. Pada pelajaran main gitu. Iya. Ya, Ada sebagian sekolah aja loh. kamu di mana toh? Kamu di Tidak mana? ada pelajaran. Nah, orang ini terpaksa dia jalan 5 kilo berangkat, pulang 5 kilo, kurang lebih perjalanan 1 jam. Setiap hari dari sejak dia kecil kelas SD Oh, kelas dia masih 3. kurus loh, Mbak. Betul, salah satunya dia tidak mungkin gemuk. Yang kedua, dia satu kali jadi dewasa, dia kan harus kerja cari uang. Ya. Dia itu door to door dari toko ke toko juara 1. Karena dia seorang agen asuransi, dia nggak punya kenalan, dia dari toko ke toko datang dan dia paling kuat. Kenapa? Kakinya sudah terlatih. Nah kalau misalnya kakinya tidak terlatih, maka dia bisa apa? Mobil. Dia nggak punya mobil. Dia nggak Apa? bisa. Dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang untuk Terbang. dia apa? Terbang. Terbang. Iya, apa namanya? Enggak apa-apa, anak-anak kayak gini ini kreatif, belajar. Terbang. Dia nggak punya sepeda lancar. Ini sama Baik. yang tidak betul. Orang itu kan kita nggak pernah tahu kondisi ekonominya. Dia nggak punya kendaraan. Loh. Oke dah, kalau misalnya ya kalau nggak salah itu siapa contoh ilustrasinya? Emangnya semua itu orang kaya semua? Iya. Kalau nggak punya, Oh, nggak punya. rasakannya ya. Apa punya sepeda? Memang dia tahu cara naik sepeda. Oh iya, kalau punya sepeda, dia nggak punya sepeda. Oh iya, Le. Tetangganya nggak pakai sepeda, ya. Tetangganya pakai sepeda nih. Ya, cari tetangga kita sepeda. Kalau dia nemu sepeda, kalau dia nggak nemu sepeda. Kalau dia nggak nemu sepeda ya dia nyari lagi yang Anak-anak aku tanya, enak kondisi semua lancar mulus-mulus atau ada sulit-sulit sedikit? Tapi kenapa kok tadi kamu milih enak di rumah terus dibayar nggak usah sekolah? Kan berarti itu mulus.
Iya, itu kan lulus tuh. Karena kita jadi Anak guru. sekarang tidak mudah terlatih, tapi anak kalian di kelas 3 SD satu kali besarnya dia terlatih jalan, misalnya dari sini pergi ke Malang naik sepeda bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa, Tapi tetapi capeknya berbeda sama orang yang sudah latihan. Misalnya Enggak, dari sini dimarahin loh. dari naik sepeda, ya nanti ada sambil makan. Iya. oh enggak, maksudnya kalau ikut kompetisi 70 kilo Aku 10 kilo doang. kan harus Bisa. dilatih. Kalau saya jalan kaki, ayo. Ya boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang ayat yang kedua tadi ulang dibaca. Sekarang kan beli biskuit. Tapi kan timbul api. Kalau timbul api itu timbul kerugian, betul ya? Kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka madamlah api itu. Nah, kalau misalnya seseorang ini sudah diberkati sama Tuhan, ternyata dia nggak kuat, dia kan ngomel-ngomel tadi itu bangsa Israel. Setelah bangsa Israelnya ngomel-ngomel, terus apa akibatnya? Tuhan kirimkan api. Setelah Tuhan kirimkan api, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Minta makan. Yang kedua tadi itu. Iya, kita makan. Yang enggak makan. Yang kedua, Iya. minta supaya apinya dipadamkan. Kalian lihat ya, bapak tadi. Kenapa? Biar kita baik lagi. Ya. Baik tambah terus jadi nggak ada. Tante Vivi, anak-anak ini kreatif semua, Tante Vivi, anak-anak ini kreatif semua. Kenapa kok nggak bersungguh-sungguh lagi mau apinya lebih besar? Iya. Biar. Lah tapi kenapa kok kamu bilang tadi mau pencobaannya mulus-mulus tapi ada pencobaannya sedikit? Kenapa? Biar Biar seru. tantangannya itu seru. Kalau misalkan Oh, biar seru. ada polisi sedikit itu kan kayak bisa seru gitu. Berani, kamu yang tadi mencetuskan ide, aku mau sedikit-sedikit saja apa yang menyebabkan? Tantangan. Seru. Tantangan matematika. Sedikit. Matematika. Tantanganmu kan sedikit. Kalau dibandingkan dengan orang yang punya terlatih, akhirnya dia Tugas Om mau cerita ada satu orang papanya Jenner itu sempat cerita gini. Dia itu kerja sebagai bikin programmer. Om Yohan. Nah, dia ini sebetulnya kerjanya hanya bikin program, tapi dia disuruh ketemu klien untuk ngurusi akuntansinya. Dia kerjakan. Harusnya dia kan lembur. Harusnya dia dapat uang lembur, tapi dia nggak dapat. Kemudian dia disuruh harus untuk urusan pajak. Oh, kebetulan perusahaan ini urusannya pajak. Kebetulan perusahaan ini urusannya ini. Om Johan mau lakukan. Kenapa? Meskipun dia nggak dapat gaji ekstra, tetapi dia dapat ilmu. Itu yang kita nggak bisa dapatkan dari sekolah. Sehingga satu kali dia usaha sendiri, dia kan sebelumnya ikut orang, sekarang usaha sendiri. Saat dia ikut usaha sendiri, akhirnya dia punya kemampuan. Ngerti ini. Karena apa? Terlatih. Iya kan? Apa yang Apanya? Nggak ingat? Kalau apa sih sedikit. Oh, kalau AC-nya bocor bisa dibantelin sih. Oh, bagus itu. AC bocor. Ya kalau aku bisa ya, aku kepengen ngecat rumah sendiri. Harusnya bisa. Supaya ini, soalnya ngecat kok 2.200.000. 2.200.000 ongkos sudah mentok ongkos. Di luar mana nih ya? Jadi kalau tembok ini rusak, harus diangkat dulu, dipramir itu dikasih lapisan, diangkat lagi baru bisa. Iya. Cuma depan kok ini dari si Sret sampai sini tadi 2.200.000. Oh iya. Mahal. Loh iya sekarang seperti itu. Wong gandul itu Tante Vivi ingat ya, satu kali minyak Pak Juri 18.000 akan jadi 54.000. Soalnya harga gandum sudah naik. Oh, katanya nanti aku naik. Apa?
Tahun depan kenapa? Tahun depan. Bakal krisis. Tergantung fokus kita. Tergantung iman kita. Iman kita mempercayai bahwa akan krisis, terjadilah krisis. Tetapi kalau kita tahu bahwa masih ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, Emang kalau krisis kenapa? kalau krisis itu gini ya, misalnya harga ini Iya, naik dong. yang semula 18.000 jadi 54.000, terjangkau nggak? Terjangkau. Bagi orang tertentu. Bagaimana dengan orang-orang yang uangnya pas-pasan? Enggak. Aku nggak ngomong kalau ya, Iya. bagaimana kalau orang ini uangnya pas-pasan, dia bisa beli? Nggak bisa. Beras yang semula 1 kilo katakan 5 kilo itu 65.000, sekarang jadi 155.000, kacau semua. Oh. Andai kata bensin itu naik jadi katakan 30.000, Mungkin tiap hari naik. apa akibatnya? Biaya transport naik, Minyak dong. biaya lombok yang biasanya kita kan, kamu suka lombok, Enggak. naik. Enggak. Yang biasa makan daging naik, Oh. semua naik. Enggak. Ya kayak aku. Gajinya bukan nanti turun, gajinya tetap, tetapi Naik. pengeluarannya naik. Ya. Kalau income-nya kita kecil biasa, sedangkan pengeluaran kita jauh lebih besar, ini menjawab pertanyaan apa akibatnya? Kalau income-nya pas persis, tidak naik, tapi pengeluarannya besar, maka Rugi. Maka untung. nah kan area kreatif ya kayak gini nih. Rugi dia bukan rugi, tetapi dia tidak bisa melanjutkan hidup. Oh, soalnya dia miskin. Contoh orang tua kalau misalnya dia tidak ada pekerjaan, dia bisa dapat income apa enggak? Bisa nggak dia bersungut-sungut? Enggak. Bisa. Enggak. Ya, soalnya dia bisu. Bisa. Nah ya, kan muncul kemungkinan itu kan bisa. Akhirnya si bangsa Israel ini minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan supaya tidak dikasihin api. Harus dikasih Oh, apa? itu. Ya, yang ketiga sekarang baca ulang. Yang ketiga, soalnya laptop saya ternyata betul-betul habis. Mestinya udah isi penuh, ternyata selama perjalanan itu sejak kemarin itu on terus. Jadi habis. Yang ketiga, nah jangan sampai kita ini nyari persoalan sendiri. Nah contoh, kita tahu seminggu depan ini ujian, kita sekarang main handphone terus, main dulu ya. Tak cerita ya. Kalian pernah tahu narkoba? Berbahaya atau tidak? Enggak. Enggak, cuma bisa bikin orang mati doang. Enggak bisa bikin orangnya gila, berarti itu berbahaya. Ya terserah mau buat mabuk, mau buat hidup rusak, terikat. Handphone ini diciptakan menggantikan narkoba. Karena narkoba kan hanya orang-orang yang punya uang yang bisa beli. Ini juga, ini juga. Orang-orang yang miskin kan nggak bisa beli narkoba. Ini juga nggak bisa orang Enggak, ini nggak beli. bisa om. Orang itu juga bisa. Sekarang handphone yang 500 ribuan kan ada. Iya, tapi ya sama 1 itu. juta kan ada, cicilan kan ada. Handphone sama itu beda. Iya kalau mereka nggak mampu beli, nggak mau harus beli yang 3 juta. Ya iyalah. Tapi kok ya juga? Lima juga nggak ada orang. Oh 5 juta, ya. Ini kangen aku nggak beli. Ya, berarti kamu handphonenya kasihkan tante pipi saja. Nggak boleh dong. Ini om, apa punya aku? Ternyata Tadi ya, aku tidak tahu ya. ternyata handphone ini itu bisa menggantikan handphone ini itu ya anak-anak handphone itu ternyata diciptakan untuk orang terikat. Bukan, kalau orang narkoba itu kan terikat. Lihat dia nggak narkoba, nggak minum mengkonsumsi narkoba, dia tuh badannya sakit semua.
melayang. Kalau misalnya minum narkoba rasanya enak, katanya aku nggak pernah merasakan. Tetapi orang yang sudah minum itu terikat terus nah, handphone itu ternyata seperti itu. Makanya. Nah, berpikir gini ya, berpikir keras. Sekarang ini kan kondisinya sudah shifting, sudah bergeser. Kan kita nggak bisa menghindari. Kamu nggak pakai handphone kan nggak bisa, betul nggak? Bisa nggak? Kamu nggak pakai handphone? Oke, laptop. Nggak pakai gadget bisa nggak? Bisa. TV. Dulu pernah disita satu dulu. Siapa lah handphone digital forever? Oke. Ternyata handphone itu diciptakan punya konsep menggantikan narkoba supaya kita terikat terus pakai. Nah, apa yang Om bisa lakukan? Raiden, apa yang Om bisa lakukan? Om membuat satu video tak kasih lagu rohani. Om buat satu video kasih kata-kata yang menguatkan. Supaya apa? Kita ini tidak kehabisan materi untuk orang-orang yang membutuhkan siraman rohani. Kenapa? Karena video-video drama Korea itu kenapa kok dibuat bagus? Kenapa kok mereka itu sangat suka dengan video drama Korea? Karena itu slow-nya dipikirkan, filmnya dipikirkan, materinya dipikirkan, teknik ngambilnya dipikirkan, suaranya itu dia ada di laut tapi kok suaranya bisa jernih. Itu mereka memikirkan sehingga enak ya. Nah, kenapa orang Islam itu cuma menikmati itu tetapi dia tidak menciptakan? Drama Korea itu bagus tau? Enggak rasanya. Drama Korea itu bagus. Kebanyakan orang terikat. Hatinya terikat. Tapi ada orang yang mikir itu plastik. Iya. Ya terserah lah. Mau plastik. Kalau kamu duduk kayak gitu nanti satu kali keluar bungkuk. Iya, itu harus tegak. Nah itu loh aneh Pak Dokter itu. Iya, tapi dia sendiri tidak Tahu Mak Magda tadi yang duduk di timbul itu. Ya. Gini, maksudnya Om terikat HP itu nah duduknya betul, nanti keluarnya duduk. Maksudnya Om terikat handphone itu gini, kalau kita nggak lihat handphone, nggak scoring tentang TikTok, nggak scoring tentang Instagram, pada itu dengerin firman Tuhan. Loh, bukan kok kalian, aku pun ya mesti seperti itu kok. Doa pagi mesti dengerin yang lainnya, ngerjakan yang lain, karena ini lebih menarik. Tapi kenapa kok yang lebih menarik ini kita tidak alihkan ke hal yang rohani? Kalau kita alihkan ke hal yang rohani, itu kita bisa ceritain aku berdoa sama Tuhan, akhirnya bisa dapat gadget baru. Sampai sekarang loh gadgetnya belum tak pakai belas ini. Iya, belum tak pakai karena masih mau pelajarnya belum diikuti. Ya tak taruh di bawahnya jok mobil sampai sekarang. Sudah berapa minggu? Makanya baterainya tidak habis-habis karena cuma aplikasinya kerjanya saja. Nah anak-anak kita perlu minta maaf sama Tuhan. Kita perlu minta ampun sama Tuhan kalau kita suka ngomel. Ngomelnya apa sih kalau anak-anak? Kenapa sih kok aku ini harus naik kendaraan yang jelek? Ada satu kali ada orang itu gini, Pak, aku tuh ojek dijemput pakai naik mobil box. Kenapa? Teman-teman itu naik mobil sedan, naik mobil bagus-bagus. Sedan, mobil bagus. Sedan tahu sedan? Mobil kayak mobilmu. Mobil kecil ya? Nah, aku naik box, nanti aku dikucilkan sama teman-teman. Enggak. Ini kok ada loh di Petra ini kayak gitu, IPH itu kayak gitu.
Iya. Iya. Tapi di sekolah aku Tapi kan mobil begitu. Apapun mobil kan nggak penting. Cuma apa ya? Yang penting bisa. yang penting bisa enak dinasti. Yang penting bisa dipakai. Iya. Kalau kamu punya konsep gitu bagus, tetapi apakah semua orang punya konsep seperti itu? Harus kan bersini baru. Aku bersyukur sama anakku karena waktu itu anakku di sekolah yang cukup elit. Nah, judulnya yang betul. Tuanya bungkuk. Satu kali om jemput naik Vespa terus. Untung dia nggak minder. Sepeda motor Vespa. Iya, zaman sekarang, zaman dulu cuma 4 juta. Sekarang berapa? Minder itu malu. Yang sini naik mobil, yang sini naik sepeda motor. Malu. Apa? Untung anakku nggak malu. Sekarang, dulu enggak. Dulu cuma 4 juta. Sepeda motor yang lain itu kurang lebih sudah 6 juta, ini cuma 4 juta Vespa. 4 juta itu bisa beli HP. Sekarang, dulu itu bisa beli buat handphone 10. Nah, Itu ya. Itu bukuannya Mike Tyson yang serius itu kayak diserempet Vespa. Anak-anak kita buka 1 Korintus 10:10. Untung di aku ini eling yo Bi. Jam 6 baru mari ini. Aku kagetku jam 2 mari gurung mari ae ngurus ini. Oh ya, dulu handphone 100.000 aku enak. Sekarang ada om. Oke, itu adalah PR yang sudah apa ya lagi? 1 Korintus 10:10. Hafalan tadi. Ya. Halo, 1 Korintus 10:10. Ini ada hafalan. Dan janganlah kamu bersungut-sungut Baca seperti yang banget. dilakukan oleh Janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kemarin Katanya kamu mau lebih banyak. Kamu 10 dan 11. Lah. Jadi 10 aja. lah. Nah, ini. Jauh-jauh. 1 Korintus 10:10. Dihafalkan sekarang. Ayo. Katanya mau berkuatir. Aku mau ya. Oh, ya ini sudah selesai. Sekarang mulai ada apa kan? 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Apa? Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Apa? Sudah? Ya? Ya kan anak pintar kan pasti mau menghafalkan. Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan sebagian dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Apa? Janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka. Beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Loh, kayak gini nih kan, bukannya melatih kalian untuk bisa gampang menghafal. Lama-lama pinter kok kamu ngapalnya. Contoh, kalian apa enggak nomor handphone kalian? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Soalnya aku nggak perlu hafal. Satu kali kalian bisa KTP, apa enggak nomor KTP? 357 lah. Apa ada? Nggak punya KTP. Iya, satu kali kamu kan akan punya KTP. Kan kamu bakal perlu SIM dan sebagainya. Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayo,
Ayo, nggak boleh, Pak. Nggak boleh seperti kayak ini. Semuanya pokok. Sudah? Sudah? Kalau sudah, sini. Sini. 1, 2, mundur sedikit. Iya dong. 3. 1 Korintus 10 ayat 10 dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, dapat hadiah. Oke. Dapat hadiah. Saturn. Oke. Oh, memang 10 kan tuh. Tapi nggak boleh baca. Dihafalkan. Ayo, kami. Ayo, Loisa. Oke. Stop. 1. Mundur. Oke. Yang lainnya diam. 1 Korintus 10 ayat 10. William, Dan janganlah bersungut-sungut. janganlah kamu. Ya, janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dapat hadiah. Oke. Lanjut. William, apa? Dan janganlah bersungut-sungut seperti Oke. Ryan. Ryan. Charlie, amalkan. Janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan. Enggak, 1. Nggak ada 2. 1. Enggak ada 10 aja. Kamu dapat hadiah. Tunggu. Untung loh hadiahnya pas. Ayo sudah. Ya sudah. Area kreatif ini harus gini. Area kreatif ini mesti gini. Nggak mau di video. Ayo. Ayo. Sudah. Iya. C. Kenapa? Dia apa kan? Iya, ini sih konsep. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Aku kemarin ya baru ngapain kok, sama kok. Oh, orang ngapalin itu berapa lama? Tergantung, ada orang yang cepat, ada orang kadang pakai jembatan keledai. Oh, aku pakai kayak gini, angannya kayak gini. Oh, ini kayak gini, jadi ada orang yang berbeda-beda. Aku cuma baca. Jembatan keledai itu misalnya contoh, misalnya, oh kalau misalnya aku bersungut-sungut, aku baca awal dulu 5 kali, kemudian ditambahin lagi, Caranya dia mau belajar berbeda-beda. Aku pun sendiri ya, pinter-pinter apa, tapi karena tugas kajinya ya siapa? Misalnya anak lagi khotbah, kan ada ayat hafalan, ya memang sama. Sudah? Come on. Ayo Pak. Sudah? Dengarkan teman-teman ini si Adam. Kita nggak bikin. Jadi kita nggak bikin. Sudah? Ayo 1 Korintus. Lihatan toh, oleh anak kreatif handphonenya kita ke bawah sih mau ngintip ini ada bisa nak. Ayo ditaruh handphonenya. Charlie sudah. Brian. Maju.
Maju. Dan Ayo dah, satu enggak mau. seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinaskan oleh malaikat maut. Iya, tapi enggak pakai handphone. Enggak pakai handphone. Enggak pakai handphone. Oke. Ini Brian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayatnya? 1 Korintus 10. Oke, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Tunggu, yang lainnya jangan rame. Ulang, sekali lagi. Ulang. Ini, ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang beberapa Dilakukan. yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka yang dibinasakan Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. ayatnya. 1 Korintus 10. Oke, dapat hadiah. Oh, aku jawab. Iya. Kali. Wes. Ya. Ini Korea, ini Jepang, ini Come on, Jen. Loh, lah kamu dulu deh Adam. Charlie. Sini yang mana? Apa? Apa nih? Ayo kamu apalin. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang Oke. dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oke, sekali lagi. Itu handphonenya dibalik. Ayo. Ya, gini boleh. Oke. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang Ayo, sing betul. dilakukan oleh beberapa orang. Enggak sah, belum. Hana sudah? Ayo, masuk. Oh, Stop. Pak, itu enggak. 1 Korintus William belum. janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oke. Hana, kamu kalau menghafalkan ya apa sih caranya? Coba ceritakan teman-teman. Yang lainnya diam dulu. Hana mau cerita gimana caranya dia menghafalkan. Kamu apa cara menghafalkan? Dibaca 100 kali. 100. Doa. Kamu bagaimana caranya menghafalkan? Jadi orang kita Diingat ini. apa om? Doa. Brian, ini apa caranya kamu menghafalkan? Diingat 3 kali, dibaca 3 kali, ngomongin 3 kali. Ya, kalau kita baca sambil ngomong itu lebih dengar karena kita baca sama telinga jalan itu teknik. Ngerti? Kalau kita baca dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Itu tak ulang 2 kali, 3 kali. Kalau 100 kali itu nggak boleh ya? Lama. Loh, Hana, kalau soalnya 100, kamu masuk nggak balik 100 kali 100? Dipahami loh. 2000. Kurang efektif kalau 100 kali baca itu. Ya, dibaca, diingat. Aku cuma Iya. Come on. Come on. Charlie. Antrian.
Enggak, sini. Alin, sudah? Adam, diapalin. Minta tolong Tante Vivi. Ayo, minta tolong Tante Vivi. Capi, mundur. Oke. Nggak ikut di video. Backstage. Nggak mau. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersorak-sorai seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. Oke, udah dia. Yeay! Keren ya. Brian kan dari si Charlie. Kamu diajarin Brian? Enggak? Oke. William. Ayo, Alin. William. Oh, nggak tahu depannya William. Stres banget. Coba kayak penekanan nih. William. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti bentar. Dan janganlah bersungut-sungut seperti beberapa orang yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kamu bisa kok, saking Lo dia tentak menghadap kemana? Adam, Alin. Maju. Namanya keadilan. Oke. Silakan. Yes. Ayo. Ayo teman. Minggir, woi. Minggir. Ayo cepetan. Maju lah. Sehingga mereka Ulang. Punya mata. Setan. Ini mataku, mana diri mataku. Ayo cepetan. Ulang. Charlie, kamu kalau sudah bisa ya jangan ganggu orang. Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Weh, Jena. Udah. Sampai sebelum. Sudah. Oke. Udah. Alin. Kurang kerjaan banget ya. Silakan. Adam. Ya, ayo. Sheryl. 12, 13, 14, 15. Sheryl.